Terima kasih buat kesempatan saya boleh berbagi firman Tuhan, terlebih di hari-hari ini kita percaya bahwa semua yang terjadi itu bukan secara kebetulan, tapi semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Karena tidak ada satupun di hidup ini yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan, ya bagaimana kita berespon terhadap setiap keadaan, ya. Jadi saudara yang terkasih, seringkali ya kita nih melewati hidup ya berbagai musim pasti yang akan kita lewati dalam hidup kita ya. Kalau di dalam perencanaan kita setiap musim itu pasti sudah teratur ya. Misalnya anak sekolah itu kapan, nanti dia mau masuk kuliah tuh kapan, terus kita ini gajiannya kapan, terus nanti kita bayar jatuh tempo cicilannya kapan. Manusia mengatur semua hal secara pasti dalam hidupnya. Tapi ketika sesuatu terjadi, perubahan terjadi, ya karena tidak ada satupun dari kita yang tahu hidup ini. Ya dengan virus corona hari-hari ini, COVID-19 yang terjadi ini, kita melihat bahwa betapa rapuhnya kita, bahwa betapa manusia itu tidak ada kelebihan apa-apa di hadapan Tuhan, bahwa mau sekaya apapun kita, sehebat apapun kita ya, dan ini benar-benar seluruh dunia mengalami, semua berubah. Musim-musim yang sudah kita atur semuanya ya, saya tuh membaca di Facebook orang bikin status, ya semua rencana perjalanan liburan ke luar negeri terpaksa berubah semua. Ya bukan cuma itu, anak sekolah semua sekarang berhenti, tidak ada yang beraktivitas. Bahkan ya anak saya bilang, "Mam, udah bosan banget ya di rumah, pengen sekolah. Dulu pas sekolah pengen libur, setelah libur pengen sekolah." Itulah manusia ya. Dia sudah seneng, Mam, katanya cuma sampai bulan Mei ya, lalu yang pertama-pertama ya. Katanya enggak sampai Mei kok, April sudah masuk ya. Begitu April diperpanjang lagi sampai Mei. Ya kemarin sudah senang lagi dapat kabar, ternyata dengar-dengar masih nanti sampai Desember. Ketika sesuatu perubahan terjadi dalam hidup kita, bahkan kita sendiri tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Kita boleh mengatur semua perencanaan di hidup kita dengan begitu luar biasa. Tapi ketika ada satu kuasa lain yang berbicara, alam Tuhan, yang dimana kita manusia tidak bisa memegang kendali atas semua itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara, bahkan ketika yang terburuk terjadi, saya melihat ini, saya tadi sore saudara, ada seorang yang telepon kepada saya, nangis, "Bu, ya saya minta didoakan." Dia bilang, "Saya nggak tahu Tuhan tuh maunya apa kepada saya. Ya, saya selama masa COVID ini saya berdoa terus mencari Tuhan karena saya tahu ini adalah waktu-waktu kita mendekatkan diri dan mencari Tuhan karena kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kenapa di saat saya mendekatkan diri dengan Tuhan, tadi siang Bu, saya dapat kabar saya dirumahkan, di PHK dari pekerjaan saya." Ya dia nangis, saudara. Dia bilang, "Suami saya hanya seorang sopir Grab dan ibu tahu ya di dalam keadaan begini juga nggak ada penghasilan. Ya dari selama ini sayalah yang menopang keluarga, tapi dapat kabar tadi saya dirumahkan, di PHK dari tempat pekerjaan. Ya saya tuh bingung Bu, bagaimana saya menjalani hidup ke depan, bagaimana." Ya saya bilang, kita percaya bahwa yang pertama, semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari goncangan, hari-hari pemurnian, dan kita nggak bisa memilih lagi, nggak ada pilihan lain selain menetapkan hati, berespon. Bagaimana kita berespon hari ini, itu yang terpenting, bukan soal kita udah nggak bisa lagi mengubah apapun. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini sama-sama. Bagaimana respon kita ketika menghadapi sesuatu yang ini kan di luar dugaan, di luar prediksi, di luar kehendak kita kan. Semua yang terjadi ini tidak ada satupun yang tahu, nggak ada satupun yang menduga. Ya,
Tapi ketika sesuatu terjadi, yang pertama, mari kita percaya respon kita itu bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu di hidup ini. Saya bilang sama dia tadi sore, saya bilang, ya inilah saatnya, ayo pilihlah untuk mempercayai Tuhan. Kamu udah nggak ada pilihan lain kan? Hari ini pilihannya cuma satu, mempercayai Tuhan bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Ya, dia bilang, Bu, saya ya saya nggak tahu apakah ibu merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Tapi saya bilang sama dia, saya pernah mengalami apa yang kamu alami sekarang, bahkan mungkin lebih sulit dari apa yang kamu alami. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun dan tanpa ada satu orang pun yang bisa saya taruh tempat untuk saya berharap atau menaruh ya apa ya yang saya bisa harapkan untuk ketika saya ada sesuatu saya bisa datang ke orang itu. Saya pernah mengalami di mana hidup tidak ada uang 1 sen dan tidak ada satu orang pun yang bisa saya taruh ya ketika saya percaya Yesus lalu saya diusir dari keluarga saya. Dan di situ memang saya benar-benar hidup tanpa uang, tanpa ijazah. Rasanya ya ya mungkin saya nggak tahu kalau buat saudara, tapi bagi saya itu satu pergumulan yang tidak mudah ketika itu. Nggak ada uang, nggak ada ijazah, mau cari kerja nggak bisa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa saya taruh tempat untuk saya menyandarkan hidup saya. Tapi di saat itulah kita nggak ada pilihan. Pilihan kita cuma satu, percaya bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas semua yang terjadi di hidup kita. Ya, saya bilang sama dia, kamu percaya ya bahwa di saat ini ya pilihan saya hanyalah percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Dan itu nggak akan pernah sia-sia. Iman percaya kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Saya pengen kita baca sama-sama Yesaya 45 ayat yang ke-9. Yesaya 45 mulai ayat yang ke-9. Di sana judul perikopnya adalah Tuhan Pencipta, ya. Tuhan Pencipta, Yesaya 45 ayat yang ke-9. Ya, judul perikopnya Tuhan Pencipta. Iya, Yesaya 45 ayat 9. Ya. Ayat 9. Kita baca yuk. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Ya, ayat 10. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Ayat 11. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk masuk penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakan akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan rantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada hal yang lain di samping dia. Tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Ayat 16, tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya.
Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar dan selalu memberi apa yang lurus. Ya, saudara, ketika sesuatu terjadi di luar prediksi kita, ketika sesuatu terjadi di luar rencana kita, semuanya harus berubah tiba-tiba. Apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita bentuk, bahkan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kemarin tuh ada satu orang di grup yang bilang, Bu, doain ya, saya punya teman kasihan banget ya, suaminya manajer di sebuah perusahaan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Mereka sudah biasa hidup dengan gaji ratusan juta, cicilannya juga besar di bank, ini kehilangan pekerjaan. Ya, dia bilang kayaknya dia mau bunuh diri. Saya bilang ya semua berubah tanpa ada yang menduga, semua terjadi. Ini goncangan yang benar-benar luar biasa, saudara. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa mengendalikan keadaan, maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Bagaimana kita berespon terhadap keadaan itu. Yang respon yang benar, yang pertama adalah, ayo percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Saya suka nyanyi satu pujian, saudara. Kalau saya nyanyi itu benar-benar rasanya iman saya bangkit ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ketika saya berkata Tuhan berdaulat atas hidup saya, itu kayaknya ada satu iman yang ada power yang luar biasa, saudara. Yang wow, percaya bahwa benar-benar Tuhan tuh berdaulat atas hidup kita. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Percaya sungguh bahwa Tuhan itu berdaulat. Makanya ayat 9 ini, Yesaya 45 berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Saya melihat bagaimana Tuhan itu ya mengatur langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Bagian kita hari-hari ini mengejar perkenanan Tuhan. Karena Alkitab nggak pernah bohong, firman-Nya tadi berkata, aku Tuhan. Tidak pernah memberitakan sesuatu yang tidak aku tepati. Aku Tuhan yang menepati semua yang aku ucapkan dari mulutku. Alkitab berkata Tuhan itu ya dia yang menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Sebelum terjadi pandemik ini, saudara, saya beberapa waktu yang lalu, saya dan suami kami harus memilih untuk keluar dari sebuah pelayanan. Ya, dan saat itu kita nggak ngerti maksud Tuhan. Ya, secara manusia suami saya itu berkata, ya, kenapa semua ini harus terjadi ya? Kenapa kita harus tinggalkan pelayanan itu? Saya bilang, kita nggak tahu, tapi satu hal saya percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Memang secara manusia kehilangan pelayanan itu, ya saya dan suami kami hidup dari pelayanan, saudara. Kehilangan pelayanan itu berarti kami kehilangan berkat Tuhan, penghasilan untuk biaya, sebagian untuk biaya hidup. Disitulah saya dan suami dipaksa untuk berharap lagi kepada Tuhan. Dan saya tuh bersyukur Tuhan itu tidak pernah membawa saya di satu tempat yang nyaman terus gitu, nggak pernah. Justru saya bilang kepada suami, kita ini kalau hidupnya terlalu nyaman bahaya loh, bahaya. Justru kalau hidup terlalu nyaman tuh bahaya, saudara ya. Jadi dari dulu saya mengikuti Tuhan itu dengan saya itu selalu membawa kita itu untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu itu karena tidak ada, suami saya sudah tidak lagi pelayanan yang rutin di satu tempat pelayanan, saya juga sudah tidak terikat. Jadi kami
mulai berdoa, Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Lalu kita akhirnya serius di YouTube, ya, karena kita nggak tahu. Tapi saya tuh Tuhan sudah terus berbicara untuk buka pelayanan media, jangkau jiwa-jiwa, ya, jangkau jiwa-jiwa lewat media. Jangan biarkan hanya iblis yang mengambil dunia media, tapi kita orang percaya juga beritakan kebenaran. Lalu saya bilang sama suami saya, ayo kita bikin YouTube, yuk. Kita niatnya apa? Memberitakan firman. Karena memang itu Tuhan sudah taruh di hati saya dari beberapa tahun yang lalu. Tapi nggak ketemu jalannya. Jadi ternyata Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk kita yang percaya. Seringkali jalan yang kita pikir buntu, ternyata justru itu merupakan jalan baru yang Tuhan buat untuk kita. Nah akhirnya suami saya mulai, karena dia sudah nggak ada pelayanan di mana-mana, ya udah serius bikin YouTube ini. Saya tidak pernah menyangka ternyata ketika kita pertama kali saya dapatnya apa dari Tuhan, saya khotbah. Saya dapat apa, saya khotbah, tayangkan di YouTube. Tiba-tiba saya melihat respon dari orang-orang itu, wow, luar biasa gitu ya. Saya lihat ya, saya dari awal itu nggak pernah berpikir nyari subscribe atau apa, pokoknya siapalah yang lihat gitu ya. Saya melihat saudara, wah, seminggu subscribe nambah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Ya, apa yang Tuhan buat itu saya lihat, wow, luar biasa. Akhirnya ketika udah mulai serius ya, saudara, dengan masa-masa sekarang saya baru tahu ternyata nggak lama setelah itu semua terjadi. Gereja sekarang nggak boleh beribadah, ya, orang nggak boleh lagi pelayanan di gedung, ya, dan ketika sudah seperti itu, saya melihat Tuhan itu baru mengingatkan saya, kamu tahu apa yang terjadi? Karena aku tuh sedang mempersiapkan. Memang ketika sebuah perubahan itu terjadi, kita tuh rasanya, aduh kenapa begini ya? Tapi bagian kita hari ini hanyalah belajar mempercayai Tuhan. Ya, bahwa dia berdaulat atas hidup kita, apapun keadaannya, dia berdaulat. Bagian kita adalah mengejar perkenanan Tuhan hari-hari ini, saudara. Banyak orang yang bertanya, Bu, apakah ini udah mau kiamat? Bu, apakah ini, apakah... Nggak usah kita cari tahu apakah ini udah mau kiamat atau tidak. Bagian kita berjaga-jaga, mengejar perkenanan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau datang, kapanpun waktu itu tiba, kita ini dalam keadaan layak dan kita dalam keadaan siap sedia, itu bagian kita. Tapi selama kita masih ada di dunia, yang terpenting adalah bagaimana kita berespon terhadap setiap keadaan. Nomor satu, mari kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita, bahwa dia Tuhan yang melakukan segala perkara dalam hidup kita, bahwa ya udahlah apapun yang terjadi itu Tuhan punya rencana. Ya, saya percaya saudara, entah orang mau bilang virus corona ini dari iblis, dari mana, dari buatan manusia, tapi ketika ini sudah terjadi, berarti kan Tuhan mengizinkan. Dan semua yang Tuhan izinkan itu kan pasti ada sesuatu, ya, ada hikmah, ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Mari kita sungguh-sungguh, saya cuma melihat ya bahwa hari-hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya dapat secara pribadi, Tuhan terus menyuarakan, ya, serukan pertobatan, pertobatan, pertobatan. Dan saya melihat hari-hari ini, saudara, pelayanan lewat YouTube, saya setiap hari itu membuka WA saya beri nomor HP saya setiap orang yang minta di YouTube. Setiap hari saudara, itu di HP saya aja tadi 1.400 WA. Itu saudara, saya melayani orang-orang semua bertobat. Semua orang datang itu bertobat. Ibu saya mau mengaku dosa. Ibu saya seorang pelakor. Ibu saya seorang homoseksual. Ibu saya melihat ini masa penuaian. Ya, orang sekarang lagi rindu cari Tuhan, melihat situasi yang terjadi. Ya, orang ini gelombang lawatan Tuhan, dan kita sebagai orang Kristen, ayo kita mulai bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ya, respon apa yang harus kami lakukan untuk meresponi semua keadaan ini? Ya, bagaimana kami harus bersikap? Saudara, penting bagi kita supaya kita nggak jadi orang Kristen yang hanya berdiam diri. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dan saya melihat saudara bahwa orang-orang yang masuk dalam ujian dan goncangan ini yang luar biasa, yang tidak siap, mereka akan semakin fasik.
dan mengambil langkah tidak percaya lagi sama Tuhan. Tetapi orang yang mau bertobat, merendahkan diri, ya mereka melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Nomor satu, mari kita percaya dia Tuhan yang berdaulat. Apapun yang terjadi hari ini kita mau katakan engkau berdaulat. Yang kedua, saudara, ya mari kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, Ayub pasal 42 ayat 2 bagian B. Mari kita buka sama-sama Ayub 42 ayat yang kedua bagian B. Ayub adalah seorang yang juga mengalami perubahan iklim dalam hidupnya yang luar biasa. Ya, ayat 2. Ayub 42 ayat 2b. 42 benar ayat 2. Ya. Ya, ayat 2 saya kata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Saudara, bagian kita yang kedua adalah mari kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dalam segala yang sudah Dia rencanakan atas hidup kita. Ya, di goncangan ini kita percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua ini. Bagian kita nomor satu tadi percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Dia yang menentukan semua yang terjadi, iya atau tidak. Yang kedua, bahwa rencana Tuhan atas hidup kita ini tidak pernah gagal. Tuhan itu Tuhan yang selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan, dan Dia itu Tuhan yang melihat respon kita, bagaimana kita berespon hari-hari ini. Saya berdoa supaya kita semua, ayo kita buka mata, kita bangkit dari tidur, kita bangun dari kematian rohani, dan kita mau jangan jadi orang Kristen yang cuma ikut-ikutan hari-hari ini. Mari mengalami Tuhan secara pribadi, mari kita mengalami Yesus secara pribadi, dan hanya orang yang mengalami Tuhan yang akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Hanya orang yang mengalami Tuhanlah yang akan melihat campur tangan Tuhan. Ya, yuk kita bangun, yuk kita berlari bersama dengan orang yang mau berlari hari-hari ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, itu Tuhan yang bergerak. Dia bukan Tuhan yang hanya berdiam di satu tempat, tapi Dia Tuhan yang bergerak. Dan saya punya kerinduan, saya selalu berdoa, saya bilang, Tuhan bawa saya di mana Tuhan berada, di dalam pergerakannya Tuhan, di mana ada Tuhan, saya mau berada di sana. Karena sekarang ini banyak orang kelihatannya masih melayani, tapi sesungguhnya mereka sudah tertinggal jauh, bahkan nggak lagi ada dalam pergerakannya Tuhan. Kelihatannya masih sibuk di gereja, masih sibuk di PD, masih sibuk, tapi ternyata kita sudah tidak berada di tempat di mana Tuhan berada. Kita nggak ngerti lagi apa-apa, kita nggak ngerti lagi yang terjadi. Saya berdoa supaya kita hari-hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami mau berada di tempat di mana pergerakan Tuhan berada. Jangan biarkan kami tertidur. Makanya saya baru mengerti Yesus itu berkata, kalau aku datang kembali ke dunia ini, apakah ada iman yang aku dapati di dunia ini? Jangan sampai saudara semua pencobaan, semua goncangan ini membuat kita tidak lagi percaya dan beriman kepada Tuhan. Ya, saya ngeri karena ada begitu banyak nanti orang yang akan murtad. Dan apa yang ditulis di firman Tuhan pasti tergenapi. Kalau sampai Yesus bertanya, jika aku datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali, adakah iman aku dapati? Ya saudara, kita membayangkan saja ini masa-masa di depan kita, aduh ya, tapi saya mau ya, dan saya ya berkata kepada anak-anak saya hari-hari ini, bagian kita mempercayai Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan, kita bangun mesbah dalam keluarga. Ya, kita nggak mau tertinggal, saudara ya. Kita semua sedang mempersiapkan diri. Saya tidak bilang ini sudah mau kiamat, tapi Yesus berkata, aku datang di saat yang tidak pernah kamu duga. Seperti pencuri. Pencuri itu kalau datang nggak pernah ngomong-ngomong. Namanya juga pencuri. Jadi kita siap atau tidak siap, Yesus akan datang. Kita melihat tanda-tanda yang sudah mulai tergenapi, ya bahkan sampai saat ini vaksin dari COVID-19 aja belum ditemukan, ya. Dan ya kita semuanya hanya tanda tanya, tetapi bagian kita, saya berdoa supaya kita umat Tuhan mengambil berespon secara benar apa yang Tuhan mau. Dan mari kita bangun dari tidur kita, dari kematian rohani kita, dan kita mau berlari. Kita mau bilang, Tuhan, kami mau berlari dengan orang yang mau berlari. Kami mau berada di tempat di mana Tuhan berada. Kami tidak mau ketinggalan sebagai orang Kristen. Ya jangan sampai kita merasa kita masih berdoa, kita masih melayani, tapi ternyata kita sudah jauh berada di
tempat Tuhan berada. Saya berdoa hari-hari ini, kalau orang yang punya masalah, Bu, suami saya belum bertobat, fokus sama Tuhan aja, nggak usah fokus sama suami. Suami nggak bawa kita ke sorga, ya. Anak saya, Bu, gini, fokus sama Tuhan aja, berserah sama Tuhan. Kita harus melewati semua yang ada di depan mata kita dengan tutup mata dan berserah aja sama Tuhan, benar-benar penyerahan total. Ya inilah kehidupan. Ya ketika semua berubah tanpa kita duga, maka kita harus menghadapi semua itu. Saya pengen kita sama-sama berdoa malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami tahu kami tidak bisa mengendalikan semua hal di hidup kami. Kami tahu kami tidak bisa mengendalikan apapun, dan di saat-saat terjadi sesuatu yang di luar kemampuan dan kendali kami, maka saat itulah kami harus belajar mengendalikan diri kami. Cara kami berespon, bawa kami untuk berespon dengan benar, percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami, bahkan atas alam semesta. Dan semua yang terjadi ini kami tahu Tuhan izinkan, dan kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan punya rencana. Ajar kami berespon dengan benar, jangan sampai kami salah berespon Tuhan. Bahwa kami di mana di tempat Tuhan berada. Bahwa kami hari-hari ini mengenal hati-Mu. Bahwa kami hari-hari ini mengenal rencana-Mu Tuhan. Kami tidak ingin tertinggal Bapa. Bahwa Tuhan rumah tangga kami diselamatkan dan dipulihkan. Bahwa suami, istri, anak-anak kami untuk berada di tempat di mana Tuhan berada. Kami membutuhkan anugerah. Tuhan campur tangan-Mu hari-hari ini. Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Hari-hari ini kami telah melihat bahkan orang tidak bisa mengandalkan kekayaan atau apapun. Ya, bahkan kami melihat kematian yang begitu luar biasa di sekeliling kami. Tapi hari ini kami mau berespon dengan benar. Yang pertama, kami mau percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan semua manusia dan seluruh dunia ini dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Yang kedua, kami cuma mau percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dalam rencana-Mu. Kami yang sering gagal, kami yang sering keluar dari rencana-Mu hari ini, bahwa kami berada tepat di dalam rencana Tuhan, di tempat di mana Tuhan mau kami berada. Kami mau bertobat, meninggalkan semua kesalahan dan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa, berdoa buat setiap mereka yang malam ini mendengarkan. Tuhan tolong bawa hidup mereka dalam perkenanan Tuhan. Apapun yang hari ini kami kerjakan, biar semua itu berkenan, dan kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak perlu takut. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa, mungkin yang kehilangan pekerjaan, yang sedang ada dalam pergumulan, yang ketakutan, kecemasan, Tuhan kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Hamba sudah selesai berbicara dan Roh Kudus yang akan memateraikan setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami percaya kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan kami akan melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.